Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian. Ciptakan damai, anti kekerasan, warna dan indah perbedaan. Taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi. Kepalkan tangan dan saling menghargai cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam rahayu. Selamat datang di podcast Lantai Surga, obrolan santai seputar moderasi beragama Kemenak Purworejo. Bersama saya Nurul Komariah. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang luar biasa. Tapi keberagaman ini juga bisa menjadi tantangan ketika kita tidak tahu bagaimana menghargai dan menghormati perbedaan. Di Lantai Surga, kita akan membahas tentang moderasi beragama, tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Kita akan berbicara tentang bagaimana bisa membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Jadi, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang moderasi beragama dan bagaimana kita bisa hidup bersama dengan damai, maka Anda sudah tepat berada di tempat yang tepat, karena tema obrolan pada hari ini adalah berbeda itu indah, bersaudara itu keren. Sebagaimana semboyan Kabupaten Purworejo, guyub rukun, di mana kita hidup bukan hanya berdampingan, tapi juga berjalan bersama dalam membangun masyarakat yang lebih baik secara rukun, damai, dan harmonis. Hari ini telah hadir bersama kita sebagai narasumber dua sosok yang luar biasa, dua tokoh karismatik yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Purworejo. Dan kalau kita sudah ngobrol dengan beliau, ini akan membawa suasana yang menyejukkan hati. Yang pertama saya perkenalkan dari Gereja Katolik Romo Paulus Praptanda MSC. Beliau saat ini aktif sebagai pastor paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Selamat datang Romo Paul. Terima kasih Bu Nurul atas kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini, boleh naik ke lantai surga ini tanpa perlu doa novena lebih dahulu. Betul Romo, di sini nggak perlu tiket masuk, tapi cukup niat baik dan hati yang terbuka. Ngomong-ngomong ini, saya penasaran nih Romo dengan doa novena. Ini doa yang spesial, doa istimewa yang melangit atau bagaimana ini Romo? Ya tentu tentang doa novena, saya menjadi bagian pilihan-pilihan doa secara Katolik yang lebih bersifat pribadi maupun juga komunal atau kebersamaan, tergantung wujud atau maksud doa itu. Oh begitu, yeah. Untuk narasumber yang kedua, ini saya perkenalkan dari Gereja Kristen, Bapak Pendeta Dr. Daniel Soeharto, Magister Teologi. Aktivitas beliau cukup banyak ya Pak ya? Banyak. Ini saat ini beliau yang pertama sebagai pendeta Gereja Kasih Kristus Indonesia di Sumongari Kaligesing. Yang kedua aktif sebagai dosen di STT KDSI Yogyakarta. Yogyakarta dan juga di Bogor. Oh dan di Bogor? Jauh sekali Pak. Beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Bamaknas, Badan Antar Gereja Nasional atau Dewan Pimpinan Daerah, dan juga aktif sebagai Wakil Ketua 1 Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purworejo. Selamat datang Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Nurul. Kalau Romo tadi bilang nggak perlu novena, saya juga nggak perlu seminar teologi itu lalu bisa masuk ke sini. Tetapi dengan saya terima undangan dari Kemenak, ternyata sudah bisa sampai di sini. Alhamdulillah, saya juga bersyukur Pak, karena dengan podcast ini bisa bertemu dengan Romo Paul dan Bapak Pendeta. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Baik Romo Paul dan Pak Pendeta Daniel, kita mulai saja bincang-bincang kita hari ini tentang moderasi beragama. Jadi kalau kita berbicara tentang moderasi agama,
ini meskipun sudah sering digaungkan di setiap kesempatan, tapi secara fakta ini banyak yang belum paham, Pak. Sehingga tentang konsep moderasi beragama sendiri mereka juga kurang memahami. Seperti misalnya begini, ada dua konsep yang barangkali banyak orang yang tidak tahu. Satu, moderasi agama atau moderasi beragama. Ini kadang-kadang orang menganggap sama. Nah, ini berbeda atau sama, nanti saya mohon pencerahan ini dari Romo juga Pak Pendeta Daniel. Selain itu juga ada persepsi yang berbeda tentang moderasi beragama. Salah satunya beberapa pihak itu menuduh bahwa moderasi beragama itu bisa melemahkan iman, Pak, dan melemahkan semangat beragama. Padahal kalau menurut saya justru sebaliknya. Nah, ini bagaimana Romo sama Bapak Pendeta menanggapi fakta di luar sana? Barangkali dari Romo dulu, monggo. Baik, benar bahwa moderasi beragama itu bukan untuk melemahkan iman, tetapi menyeimbangkan cara kita beriman. Kita bisa mencintai iman sendiri tanpa menjelekkan keyakinan orang lain. Ya. Kalau Pak Ya. Pendeta gimana? Ya, jadi gini, sebenarnya kan orang seringkali tidak bisa membedakan ya antara moderasi beragama dengan moderasi agama. Ya kan? Agama itu kan tidak perlu dimoderasikan, gitu kan? Yang dimoderasi itu adalah pelakunya, ya kan? Berarti kan orangnya Ya. yang menjalankan agama, gitu kan? Nah, itu yang kalau kita perbedaannya di situ. Jadi kalau kita mau menyelenggarakan moderasi beragama, berarti kan bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi justru orang-orang yang melakukan agama itulah yang harus bisa menyeimbangkan tadi, seperti yang dikatakan Romo tadi, menyeimbangkan supaya kita itu bisa bersama-sama guyub rukun dalam kehidupan beragama. Gitu. Saya juga sepakat dengan Romo karena Tuhan itu adalah kasih. Jadi semakin dalam kita mengenal kasih, semakin dalam pula kita belajar pemahaman perbedaan. Yesus sendiri mengajarkan untuk mengasihi sesama tanpa syarat, bahkan yang berbeda sekalipun harus tetap kita mengasihinya. Begitu, Bu Nurul. Jadi yang betul itu moderasi beragama. Jadi jangan sampai salah menjadi moderasi agama. Kadang-kadang ketambahan ber aja, Pak. Padahal maknanya sudah sangat jauh. Beda. Jadi kalau kita lihat berarti moderasi itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa berbuat benar terhadap sesama. Begitu, Pak ya. Nah, kadang kita sibuk sendiri, Pak, berdebat dengan banyak hal, tapi lupa tertawa, bahasanya seperti itu. Jadi kalau dengan demikian kira-kira solusi kita terhadap orang yang salah memahami konsep moderasi beragama itu bagaimana, Pak? Bisa Romo dulu? Baik, Ibu Nurul, kita memang bisa saling sapa, saling komunikasi, saling terbuka, bekerja sama, saling berbagi kegembiraan, sukacita, memberi senyum terhadap yang lain, dan juga bisa ada bersama di tempat-tempat santai seperti ngopi atau suasana-suasana guyub rukun kebersamaan di masyarakat walaupun kita berbeda agama. Disitulah letak bahwa sudah merasa damai dalam kehidupan kita. Begitu, Romo. Ya, mungkin saya tambahkan ya, Bu Nurul ya. Jadi solusinya itu kan dengan adanya kita sering kali kumpul dengan saudara-saudara yang lain, walaupun itu berbeda agama, walaupun berbeda keyakinan, tapi kalau kita sudah mengumpul, kalau kita itu saling gotong royong, kita saling memiliki rasa kepedulian satu dengan yang lain, seperti kalau hidup kami di kampung itu kan hidup bergotong royong itu kan sesuatu yang sudah hal biasa, dan itulah yang seharusnya terus ditingkatkan untuk membangun hubungan antar manusia secara sosial, yaitu walaupun itu berbeda agama tetapi kita tetap bisa bersama-sama untuk melakukan layanan-layanan sosial. Mungkin seperti itu saya tambahkan tadi. Kalau begitu sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Romo dengan Pak Pendeta cukup bisa selesai. Ya, tidak perlu ada ekstremisme, radikalisme dan lain sebagainya. Betul. Luar biasa. Ini kalau lihat kita di Purworejo, ini konsep moderasi beragama termasuk praktiknya itu saya pikir sudah cukup baik, hampir tidak ada kasus-kasus ya perbenturan antara agama yang satu dengan yang lain. Nah,
di FKUB sendiri, Forum Kerukunan Umat Beragama, ini kan sering juga tokoh-tokoh lintas agama itu kan saling bertemu, berdialog, ngopi bareng, bicara dengan santai, sehingga terus kemudian suasananya akan mencair nih. Termasuk baru-baru ini juga FKUB itu mengadakan sekolah moderasi beragama. Ini kan menjadi titik awal untuk para kader muda biar mereka paham tentang moderasi beragama. Ya, betul. Nah, karena diakui atau tidak, negara kita termasuk Kabupaten Purworejo itu kan penuh dengan keberagaman. Nah, ini dengan menyikapi perbedaan-perbedaan seperti itu bagaimana ini, Romo? Saya tentu sudah beberapa waktu tinggal di Purworejo dan merasa mengalami bagaimana persaudaraan itu secara terbuka sudah terjadi. Komunikasi antar warga, masyarakat yang tanpa memandang agamanya. Dan itu kalau ada kegiatan budaya, seni, atau pembangunan itu sungguh-sungguh ada kebersamaan walaupun ada perbedaan. Disitulah menjadi warna sari seperti lukisan, di mana lukisan itu terdiri dari berbagai warna yang membuat keindahan. Yang justru disitulah kalau masyarakat kita juga diwarnai dengan perbedaan-perbedaan, nuansa warna yang berbeda, tentu akan menambah keindahan. Pak Dhani? Ya, amin. Itu saya aminkan kata Romo. Kenapa kok saya aminkan? Karena kita jangan lupa bahwa yang bikin lukisan itu menjadi indah itu kan bukan cuma warnanya, ya kan? Ini bukan hanya warna merah, hijau, kuning dan lain sebagainya, tapi juga sentuhan kasih yang sang pelukis agung, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang membuat akhirnya menjadi satu warna yang indah dan luar biasa. Kalau saja semua punya pandangan seperti Romo, seperti Pak Daniel, ini selesai, Pak. Ya. Jadi karena semua ajaran itu kan punya ajaran yang sifatnya universal, artinya bisa diterima oleh semua umat manusia, tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Baik misalnya kasih sayang, terus kemudian keadilan, ada cinta kasih dan sebagainya. Nah, damai. Kira-kira ini Pak, untuk mendorong terwujudnya sikap yang moderat ini di tengah keberagaman budaya, agama, suku dan lain-lain yang tadi diibaratkan seperti lukisan, langkah konkret apa yang harus kita lakukan? Ini barangkali baik Romo maupun Pak Pendeta sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk jamaat Kristen maupun Katolik. Untuk Romo. Ya baik, Ibu Nurul. Bagi saya tentu untuk membangun semangat moderasi beragama, maka kita hendaknya bisa menjadi jembatan. Artinya selalu membuka diri terhadap kehadiran orang lain tanpa memandang latar belakang perbedaan-perbedaan, bahwa kita ada kemanusiaan kita sama di hadapan Tuhan. Dan disitulah kalau kita dengan hati terbuka, maka tentu komunikasi, perjumpaan, persaudaraan sejati akan bisa terwujud. Iya. Yang pernah dilakukan Romo untuk memahamkan tentang moderasi beragama, khususnya di Katolik sendiri, barangkali ada kegiatan seperti apa? Ya tentu sudah dicoba, misalnya mendorong supaya kalau ada event-event, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu ikut ambil bagian. Mendorong juga hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat, itu juga harus terlibat, ikut hadir, ikut aktif di sana, seperti itu. Anak muda pun demikian, silakan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang mendukung supaya permasalahan yang dijumpai di masyarakat mereka mengenal, mengetahui dan ikut mengatasi kalau memang ada masalah-masalah masyarakat, misalnya bencana alam atau peristiwa-peristiwa perayaan bersama di tengah masyarakat. Jadi langsung membaur dengan masyarakat tanpa memandang agama apa, apa, dari latar belakang apa begitu ya Pak. Kalau Bapak Pendeta dan kami itu banyak pengalaman ya kaitannya dengan kebersamaan seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sosial itu biasanya
kita melakukan bersama, ya kan, kebersihan lingkungan itu pun juga kita lakukan bersama. Yang lebih apa ya kami rasakan dan kami nikmati itu adalah pada saat saya membangun gereja ya di Somongari itu yang bangun masyarakat. Jadi di desa kami itu di Somongari itu kan ada 23 RT. Ya. Nah, oleh Pak Lurah itu waktu itu bahwa dari sejak kami mau bangun baru membuat fondasi sampai mempersiapkan peralatan dan lain sebagainya itu dikerjakan oleh masyarakat. Jadi setiap hari itu per RT itu sudah mengirim orang. Jadi 23 RT itu bisa mengerjakan itu sehingga akhirnya gereja itu jadi. Luar biasa Ya, ya. itu, Padahal nah, lintas itu kan, agama ya. padahal kan itu kalau dilihat itu kan, kalau lihat itu agama apa, wah di sana sudah nggak melihat lagi agamanya apa. Yang penting itu adalah tempat ibadah yang harus dibroyo bareng, yang harus dikerjakan sama-sama, lalu dikerjakan bersama-sama. Itu bukti konkretnya di lapangan. Begitu Bu Nurul. Wah, luar biasa ini. Ya. Nah, kembali ke tema Pak. Ya. Jadi tema kita hari ini itu kan berbeda itu indah, bersaudara itu keren. Nah, pandangan Bapak ini berbeda itu indah itu seperti apa ini bayangannya? Mau Pak Daniel atau Pak? Ya, baik. Oh, ya. Memang berbeda itu indah dalam pemahaman kami itu bahwa kita tercipta juga memang perbedaan. Ya, tercipta oleh Allah Tuhan kita itu tidak ada yang persis sama. Boleh kata telapak kaki atau apa yang biasanya itu semuanya berbeda. Menjadi tanda identitas kita yang berbeda. Namun demikian perbedaan itu bukan menjadikan alasan kita untuk bermusuhan atau untuk membeda-bedakan dan menaikkan, merendahkan orang lain. Tetapi justru inilah kekayaan karunia Tuhan yang nyata yang ditunjukkan kepada kita manusia, bahwa justru dengan perbedaan itulah kuasa Tuhan nyata bagi kita begitu indah. Ya, kalau bersaudara itu keren Pak Daniel. Ya, jadi kalau kami lihat ya keindahan untuk kita itu kebersamaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya seperti tadi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan itu kan nggak ada kan, seluruh dunia ini diciptakan nggak ada yang sama, walaupun dia apa istilahnya kembar, itu pun tetap ada perbedaan kan, nggak mungkin persis sama gitu, nggak mungkin. Nah justru dengan seperti itulah keindahan itu bisa dirasakan oleh setiap manusia. Nah apalagi dalam membangun hubungan persaudaraan ya, bahwa justru dengan perbedaan itu justru itu menjadi sesuatu yang harus dinikmati bersama, bahwa itulah satu keindahan hidup di dunia ini, bahwa Tuhan yang menciptakan yang berbeda-beda, tetapi kita bisa hidup rukun, kita bisa hidup bersama, kita bisa hidup saling memahami, saling mengerti, sehingga akhirnya kita juga bisa hidup untuk bergandengan tangan menjadi satu persaudaraan, walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku dan lain sebagainya. Begitu Bu Nurul. Ya. Jadi kalau tadi menarik sekali ini yang disampaikan Romo sama Pak Daniel, bahwa sebetulnya itu perbedaan berarti sebuah keniscayaan, karena memang sudah ditakdirkan atau memang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga bagaimana moderasi beragama ini bisa mencapai tujuannya, ini harus dilandasi dengan persaudaraan yang kuat. Nah, barangkali obrolan kita pada hari ini sebetulnya cukup menarik, tapi waktunya juga yang harus memisahkan kita. Tapi sebelum saya tutup ini, saya minta singkat saja pesan dari Romo sama Pak Pendeta Daniel terkait tema kita pada hari ini. Monggo Romo. Pertama, bagi saya itu saya berpesan bahwa moderasi beragama tadi bukan berarti melemahkan, tetapi menjadikan diri kita untuk selalu bersaudara. Bangunlah persaudaraan. Jadikanlah diri kita ini seperti jembatan, bukan tembok. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk saling bermusuhan, untuk saling bertentangan satu terhadap yang lain. Pendeta Daniel. Ya, jadi kalau kita lihat dari tema kita ya hari ini, bahwa kita perlu membangun satu kehidupan yang kuat, itu bahwa
dengan perbedaan kita dari sisi keyakinan atau agama, itu bukan berarti bahwa kalau kita lalu bergaul, lalu kita itu membangun persahabatan, persaudaraan, lalu melemahkan keyakinan. Justru sebenarnya melalui itulah kita saling dikuatkan, saling memahami satu dengan yang imannya mereka seperti ini, iman kita seperti ini. Dari pertemuan yang berbeda itu, maka saya yakin justru dari situlah kita akan saling memberi rasa hormat dengan keyakinan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita walaupun itu berbeda. Dan harapan saya adalah walaupun kita berbeda, tapi kita tetap harus satu. Ya. Nah, ini kata-kata yang memang sangat menyejukkan, Pak. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau ketemu bapak-bapak berdua, Romo sama Bapak Pendeta, ini suasananya akan menyejukkan dan membuat hati bahagia. Ini mudah-mudahan pemirsa semua juga ikut merasakan kebahagiaan kita. Amin. Amin. Teman-teman pemirsa, dari Lantai Surga Kementerian Agama Purworejo, kita belajar hari ini bahwa perbedaan bukan penghalang tapi pintu menuju kebersamaan. Jadi mari kita jaga semangat moderasi dari Purworejo dan kita kirimkan pesan damai untuk Indonesia. Terima kasih banyak Romo Paul dan Bapak Pendeta Daniel yang sudah bergabung di podcast ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin. Dan saya selaku host Nurul Komariah undur diri dari Lantai Surga. Ingat selalu bahwa berbeda itu indah dan bersaudara itu keren. Jangan lupa pantau terus kanal media sosial Kemenang Purworejo. Beri like, komen, subscribe, dan share. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam rahayu. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri